Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tebing longsor menutup badan jalan penghubung 3 desa di Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Terinspirasi dari kerap menonton film pornografi, 3 siswa SMK di kota Sukabumi nekat mencabuli remaja 14 tahun. Serunya wisata mata air Cigirang di Kabupaten Sumedang. Bermain di kolam renang dikelilingi pepohonan hutan Gunung Tampomas. Nanti malam akan digelar debat perdana calon presiden di Jakarta. Dengan mengusung tema besar politik, hukum, dan keamanan, ketiga capres mengaku siap beradu gagasan. Debat menjadi bagian yang ditunggu-tunggu dalam rangkaian pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia. Dalam Pilpres 2024 ada 5 kali debat yang digelar pada 12 dan 22 Desember 2023, lalu pada 7 dan 21 Januari 2024, dan terakhir pada 4 Februari 2024. Untuk 5 kali debat akan dibagi dalam 2 bagian, 3 kali jatah debat capres dan 2 kali jatah debat cawapres. 12 Desember atau tepatnya hari ini akan digelar debat pertama yang akan diikuti oleh ketiga capres dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Masing-masing capres mengaku sudah siap menghadapi debat yang akan digelar di Jakarta. Seperti yang diucapkan Kapten Timnas Amin Syaugi Alaidrus yang ditemui di Jakarta. Pihaknya yakin Anies Baswedan siap adu argumen bersama 2 capres lainnya. Beliau-beliau ini taat aturan. Mudah-mudahan dengan debat mulai hari Selasa, sehingga masyarakat atau rakyat kita hormati untuk bisa mengetahui bagaimana kemampuan masing-masing paslon ini untuk menyampaikan visi dan misinya, serta bisa berargumen bagaimana kenapa menyampaikan visi itu sehingga bisa dijawab dengan baik, lantang, dan lugas serta benar. Senada dengan juru debat TKN Prabowo Gibran, jika capresnya tidak melakukan persiapan khusus jelang debat karena Prabowo sudah berpengalaman menghadapi debat. Tidak terlalu banyak harus diajar lagi, beliau sudah berpengalaman. Beliau saya kira jauh lebih berpengalaman dari kita-kita ya, dalam hal debat kepresidenan maupun dulu juga pernah debat sebagai calon wakil presidennya Ibu Megawati dan beliau bisa menjawab dengan banyak persoalan-persoalan tadi itu. Mungkin yang berkaitan dengan karena itu bicara soal reformasi birokrasi, politik, demokrasi, dan HAM ya isu-isu terbaru saja yang memang harus kita siapkan. Begitupun Capres nomor 3 Ganjar Pranowo yang ditemui di Cirebon pada 4 hari lalu mengaku siap adu gagasan dalam debat pertama. Kalau debat aja, tinggal jalan aja. Ada persiapannya Pak? Ada persiapan khusus nggak Pak? Ya? Ada persiapan khusus nggak Pak? Debat, tinggal jalan aja. Saya dan Pak Mahfud sudah siap. Tiap saat. Menyangkut tema debat dengan visi misi para ketiga calon, Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan ketiganya memiliki visi misi yang umum pada hal politik dan keamanan. Tidak ada pembeda yang menonjol atau signifikan. Saya kira memang overall mereka, semua calon ingin menunjukkan bahwa mereka ini paham terkait dengan politik, paham terkait dengan keamanan. Mereka selalu ingin menunjukkan kepada publik sebagai pemimpin yang sangat sophisticated. Calon pemimpin yang cukup mumpuni, baik di bidang keamanan ataupun bidang politik. Bagi saya tidak ada diferensiasi yang cukup menonjol di antara mereka. Yang menarik adalah di bidang politik. Semua calon ingin menunjukkan bahwa mereka ini adalah pemimpin-pemimpin populis dan pro-rakyat. Semuanya serba murah dan serba gratis. Ini yang saya kira memang lebih kentara visi-misi politiknya ketimbang visi-visi keamanan yang sering kali disampaikan oleh masing-masing calon ini. Akan seperti apa jalannya debat pertama? Apakah debat akan mampu mendulang suara warga yang masih ragu? Kita saksikan debat pertama Capres malam nanti. Tim Liputan melaporkan.
Sebelum bersiap debat, calon wakil presiden nomor urut 3 menyempatkan diri berkampanye di Bandung Barat. Begitupun cawapres nomor urut 2 yang berkeliling di Jakarta. Minggu pagi, Cawapres Mahfud MD menghadiri pesta rakyat di kawasan Parongpong, Bandung Barat. Dalam kesempatan ini, Mahfud menerbangkan layangan sebagai simbol keyakinan untuk meraih kemenangan dalam Pilpres 2024. Sementara Cawapres Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Ibu Kota Jakarta pada Minggu malam. Gibran menyempatkan diri untuk bersantap kuliner terkenal di daerah Blok M, yakni Gultik. Kedatangan Gibran mencuri perhatian warga yang ingin berfoto bareng. Aksi bela Palestina masih mewarnai tanah air, salah satunya di Kabupaten Subang. Ribuan warga turun ke jalan mengecam serangan Israel terhadap rakyat Palestina. Massa juga menggalang dana kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Ribuan warga dari sejumlah organisasi masyarakat Islam di Subang memulai long march di depan alun-alun Kabupaten Subang menuju lapangan Bintang Kabupaten Subang. Warga membawa berbagai atribut dan bendera sebagai dukungan kepada Palestina. Karena salah satu bentuk kita untuk peduli terhadap masyarakat di sana, peduli terhadap sesama manusia. Menanggapi kejadian di Palestina gimana? Pertama sih sangat keji banget karena yang dibantai di sana dan dampaknya sampai di rumah sakit, terutama orang-orang. Massa mengecam Israel yang kembali membombardir jalur Gaza hingga menyebabkan ribuan warga sipil Palestina menjadi korban. Sudah dibuktikan dengan aksi dan donasi ini, mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan bisa didengar oleh dunia bahwa rakyat Subang sangat menolak akan aksi yang dilakukan Israel, ya, dan mendukung akan kemerdekaan Palestina. Yang kedua, rakyat Subang semua menyadari bahwa ini bukan konflik agama, tapi konflik kemanusiaan. Dalam bela Palestina, turut dilakukan penggalangan dana dan doa bersama untuk Palestina. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Untuk Anda yang bingung mencari tempat wisata, wisata mata air Cigirang di kaki Gunung Tampomas, Kabupaten Sumedang ini bisa jadi destinasi pilihan Anda. Wisata ini selalu ramai dikunjungi ratusan wisatawan. Penasaran dengan objek wisata ini? Simak liputan berikut. Kabupaten Sumedang tak ada habisnya menawarkan aneka tempat wisata menarik. Objek wisata mata air Cigirang tepat berada di kaki Gunung Tampomas, Desa Cilangkap, Kecamatan Bua 2, Kabupaten Sumedang ini ramai dikunjungi ratusan wisatawan di momen libur akhir pekan. Objek wisata bernuansa alam ini menyuguhkan kejernihan mata air dari Gunung Tampomas. Wisatawan yang membawa anak-anak pun tak perlu khawatir karena tersedia dua jenis ukuran kolam, yakni kolam dewasa dan kolam dangkal yang ramah bagi anak-anak. Uniknya, pengunjung yang datang juga dapat mencoba kolam terapi ikan. Selain bermain air, pengunjung dapat menikmati fasilitas lainnya yang tersedia, seperti gazebo, tikar, maupun karaoke keluarga di bawah rindangnya pepohonan. Bagus, jernih, dingin yang adem ya Pak ya. Airnya segar, Pemandangannya enak dilihat gitu. di sini tuh ya airnya juga bersih, terus kan aman gitu buat anak-anak, terus buat ibu-ibunya juga tiket masuknya juga aman gitu ya, nggak terlalu mahal. Untuk masuk ke objek wisata mata air Cigirang ini, wisatawan hanya dikenakan tarif Rp8.000 bagi dewasa dan Rp5.000 bagi anak-anak. Sementara tarif parkir adalah Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil.
Dengan tiket tersebut, wisatawan dapat menikmati semua fasilitas yang tersedia di lokasi wisata. Pengunjung yang datang ke wisata ini pun tak hanya warga lokal, namun banyak juga dari luar kota. Sudah ada pengunjung, sudah banyak pengunjung dari daerah kabupaten yang lain. Contoh, Indramayu, Haurgelis, Bandung, Karawang, Bekasi. Malahan dari Jakarta udah ada juga. Akses menuju lokasi wisata pun sangat mudah dan nyaman. Terlebih dengan telah beroperasinya jalan tol Cisumwadu dan mulusnya akses jalan kabupaten. Tak heran jika jumlah wisatawan yang datang pun meningkat hingga 75%. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.